penyampaian materi dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Pebrina Firmani MPD. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesehatan untuk sama-sama berkumpul di ruangan ini untuk melakukan in-house training Ibu Merdeka dan P5. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mohon izin Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Effendi selaku Ketua MKKS SMA Tanjung Jabung Barat, yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat selaku fasilitator dan pengajar praktik serta duta teknologi Provinsi Jambi, yang terhormat Ibu Dr. Anda Saryani selaku Kepala SMA SYPMM serta Bapak Ibu guru, staf SMP dan SMA YPMM. Baiklah, di sini saya mohon izin dulu. Ini agak sedikit insecure karena di sini ada Bapak fasilitator. Sedangkan ini saya masih CGP, ada juga guru penggerak angkatan 8, 7, sudah ada alumni, sudah ada fasil, dan sudah ada juga Bapak Effendi. Nah, jadi saya agak insecure sedikit, tapi nanti jika ada permasalahan bersama mungkin bisa dibantu oleh Bu Nata, Pak Rahmat dan Pak Effendi. Baiklah, ini merupakan berbagi praktik saja tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman terkait budaya positif. Bapak Ibu, apakah itu budaya positif? Ini adalah konsep dari budaya positif yang harus diketahui, yaitu perubahan paradigma belajar pada zaman sekarang, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita mengetahui apa itu pembelajaran paradigma baru. Jadi di sini seperti diketahui, pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang yang mengarahkan ke pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Ketika Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran, Bapak Ibu harus memastikan bahwa proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu memenuhi semua kebutuhan dari setiap murid. Dan kita harus menyadari bahwa murid ini memiliki keanekaragaman dan keunikannya masing-masing yang disesuai dengan latar belakang, yang disesuaikan dengan pendidikan orang tua dan sebagainya. Dan itu kita harus memasuki atau mempertimbangkan data-data tersebut dalam proses pembelajaran. Lalu hal yang perlu diketahui, kita mungkin pernah merasa ini adalah benar, yang ternyata adalah miskonsepsi tentang bagaimana kita mengontrol siswa. Ini ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita mungkin pernah merasa bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak, padahal itu tidak benar. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, dalam hal ini misalnya seorang guru berhak memaksa muridnya untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang diyakini oleh gurunya tanpa mempertimbangkan apa yang diyakini oleh siswanya, maka itu juga tidak benar. Yang terakhir, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu juga tidak benar, karena sesuatu yang positif di mata ibu belum tentu nanti itu akan menjadi positif di mata anak-anak. Yang benarnya adalah bersama-sama. Nanti kita akan contohkan di segitiga restitusi di akhir pembelajaran ini. Ini adalah perbedaan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana di sini kita mengetahui yang di sebelah kiri itu kita mungkin sebelumnya merasa kebutuhan kita itu adalah sama, namun bergeser ke pembelajaran paradigma baru. Di sini di teori kontrol kita harus menyatakan atau meyakini bahwa perbedaan dari masing murid-murid itu adalah kebutuhan yang berbeda. Lalu semua orang mungkin melihat hal yang sama pada masa lalu, namun sekarang kita harus menyadari bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita sebelumnya, namun di pembelajaran paradigma baru kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Jadi kita tidak memaksakan apa yang kita rasa benar kepada murid kita, tapi kita memahami pandangannya seperti apa dan mengarahkannya seperti apa. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, namun di paradigma baru ini semua perilaku memiliki tujuan yang harus diketahui oleh guru. Lalu orang lain bisa mengontrol saya kalau paradigma lama, dan di sini di teori kontrol hanya Andalah yang bisa mengontrol diri Anda. Anda yang memutuskan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Saya bisa mengontrol orang lain dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Daripada memaksakan sesuatu dengan bujukan, lebih baik kita berkolaborasi, kemudian berdiskusi maunya seperti apa, keyakinan kelasnya seperti apa. Kemudian yang model pemikiran menang atau kalah itu adalah kalau nggak gurunya menang atau siswanya yang menang. Itu juga paradigma lama yang kemudian bergeser menjadi teori kontrol, yaitu berpikir sama-sama menang. Enak di gurunya dan enak juga di siswanya. Yang seperti apa nanti akan kita lihat. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan apa nilai-nilai yang diyakininya. Di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada imbalan, kemudian tanpa ada ancaman dan tanpa ada hukuman. Kalau dulu saya sendiri menyadari bahwa saya masih memberikan imbalan. Setelah mengetahui hal ini, saya menyadari bahwa ternyata imbalan itu tidak sepenuhnya benar dilakukan. Karena anak-anak atau siswa-siswa akan ketergantungan dengan imbalan yang kita berikan. Maka nanti akan dijelaskan seperti apa. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah mengarahkan peserta didik agar mampu memiliki disiplin diri, sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ke arah yang lebih baik. Sekarang kita bahas apa itu nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai kebajikannya menurut profil pelajar Pancasila bisa dibaca beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong dan lain-lain. Yang di tengah ini menurut Ibu Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai sampai komitmen. Kemudian di sebelah kanan ada keterampilan hidup atau life skill seperti dapat dipercaya, lurus hati dan sebagainya sampai yang terbaik. Kalau Bapak Ibu memiliki nilai-nilai kebajikan yang lain yang didapat dari sumber lain, boleh saja sebagai acuan untuk membuat keyakinan kelas nantinya bersama murid. Jadi bisa diambil dari profil pelajar Pancasila atau Ibu Primary Years Program atau keterampilan hidup. Nah, keyakinan kelas yang seperti apa yang akan Ibu sepakati di antara Bapak Ibu dengan siswa-siswa di kelas itu yang harus dipahami. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Misalnya bertahan hidup, misalnya butuh rumah. Kemudian apa yang Bapak nggak bisa hidup dengan ini? Misalnya makanan, ya kan? Apalagi selain itu? HP, benar sekali, itu sudah bertahan hidup. Pakaian, uang, nah itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana dengan kasih sayang dan rasa diterima? Bapak butuh rasa dicintai, rasa dihargai, rasa dilindungi. Itu kebutuhan Bapak. Jadi suatu saat Bapak melakukan sesuatu karena Bapak pengen dipedulikan, disayangi, misalnya gitu, terhadap suami istri atau sebagainya, misalnya. Ya, kemudian penguasaan. Dalam penguasaan ini misalnya berkaitan dengan harga diri, rasa ingin memimpin, rasa gengsi, rasa bahwa saya bisa melakukan dibandingkan yang lain, itu adalah penguasaan. Kemudian kebebasan ini adalah hak memilih atas sesuatu. Misalnya ada suatu pilihan Bapak sendiri yang memilih. Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah kesenangan. Bapak mau melakukan sesuatu atau ibu mau melakukan sesuatu karena senang-senang. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini perlu kita ketahui menyangkut ke siswa. Jadi suatu saat
siswa akan berperilaku A, B, C, D, maka Bapak Ibu harus mengetahui dari apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita, dia itu mau mengejar kebutuhan dasar yang mana. Ada yang misalnya centil-centilan atau apa, karena mau minta diperhatikan oleh misalnya Pak Latif lagi ngajar di depan misalnya, terus pada saat itu Indah kemenyek-menyek, kemudian tiba-tiba dia bagaimana gitu Pak, itu dia sedang ingin mencari perhatian, berarti dia pada posisi kasih sayang dan rasa diterima. Dia pengen Pak Latif manggil dia atau sebagainya gitu. Nah, misalnya lagi, iya benar. Misalnya lagi dia tidak datang ke sekolah. Ternyata setelah diketahui anak ini sedang membantu anak bapaknya manen sawit misalnya. Misalnya seperti itu. Berarti anak ini melakukan tindakan yang salah. Kenapa? Karena dia bertahan hidup Bapak Ibu. Nah, jadi hal-hal ini yang menjadi dasar kita untuk tidak bisa kita menjudge anak ini salah. Yang kita harus lakukan adalah kenapa sih dia melakukan ini? Kebutuhan dasar manusia apa sih yang sedang dia penuhi? Sehingga kita memahami. Jadi kalau kita memahami, ngomong bagaimana caranya nanti di segitiga restitusi, maka gurunya enak, anak pun juga enak, merasa tidak tertekan, merasa diperhatikan sama gurunya seperti ini. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya terjadi tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Tahu-tahu aja misalnya kamu, saya hukum keliling lapangan 5 kali misalnya gitu. Dia nggak tahu sebelumnya, belum dibilang ya gitu ya. Yang merasa jangan tersinggung ya. Yang merasa melakukannya mohon maaf, ini kebetulan teori. Kemudian bersifat satu arah yang hanya dari guru saja ke siswanya saja. Nah, siswanya tidak tahu apapun, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Tidak hanya fisik tapi psikis dengan kata-kata juga bisa ya. Saya sendiri mengakui bahwa juga pernah melakukan hal tersebut. Bukan berarti saya tidak pernah, namun saya bertekad untuk memperbaikinya di kemudian hari. Kemudian konsekuensi, ini biasanya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Seperti di sekolah kita punya sistem poin ya. Itu adalah konsekuensi jika anak misalnya memenuhi poinnya 100, maka akan apa? Itu adalah sistem konsekuensi yang ada di sekolah kita. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor. Nanti kekurangannya bagaimana? Nanti kita akan lihat di teori posisi kontrol. Memantau. Kemudian yang terakhir ada restitusi, yang ini yang sama-sama kita kejar sebenarnya. Di restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi bukan kita yang memaksa mereka kok harus berubah, bukan. Tapi anak itu yang menyadari yang aku lakukan adalah salah dan yang sebenarnya harus dilakukan adalah ini. Tapi guru itu mengarahkan, bukan memaksa tapi lebih ke mengarahkan. Seperti itu. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Bukan kita yang memberikan solusi, tetapi biarkan anak itu yang memikirkan solusinya bagusnya apa ya kalau tindakan yang saya lakukan ini. Bagaimana? Nanti kita akan lihat videonya. Baik, kita akan ke 5 posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, nanti Bapak Ibu bisa merefleksi diri sendiri, kira-kira saya waktu ngajar berada di posisi apa. Saya, Bapak Ibu, setelah mempelajari teori ini di CGP program guru penggerak, saya merasa saya masih di posisi teman. Lalu pemantau sesekali, manajer kayaknya sangat jarang sekali. Walaupun yang paling bagus adalah manajer, saya sendiri merasa seperti itu. Berarti saya menyadari saya harus banyak belajar untuk bisa sampai ke posisi manajer. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak juga disalahkan misalnya Bapak Ibu di posisi penghukum. Lalu itu adalah salah, tidak, itu adalah proses. Proses Bapak Ibu mengetahui dari penghukum bisa menjadi pembuat merasa bersalah, bisa menjadi teman, kemudian berkembang menjadi pemantau dan berkembang menjadi manajer. Kita sebagai guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Yang kita tidak boleh adalah berhenti dan kita meyakini apa yang kita lakukan adalah sudah benar, tanpa melihat bahwa ternyata ada hal lain yang harus diubah. Seperti itu. Nih, kalau Bapak Ibu sering ngomong gini sama anak-anak, maka posisi Bapak Ibu adalah sebagai penghukum. Misalnya, patuhi aturan saya atau awas ya, saya akan bla bla bla.
Atau kamu selalu saja salah, sudah saya bilang gini gitu, bla bla bla. Ya. Atau selalu, pasti selalu yang terakhir selesai, kamu lagi. Nah, berarti posisi bapak atau ibu pada saat mengomong hal tersebut adalah sebagai penghukum. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Dalam hal ini biasanya pembuat merasa bersalah itu ngomongnya agak pelan tapi nyusuk ke dalam. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa sih kok kamu kayak gitu? Kamu sudah mengecewakan ibu sampai anak-anaknya merasa, ya Allah, aku ini kayaknya salah banget nih gitu. Jadi dia merasa sedih. Kemudian misalnya berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya seharusnya bla bla bla. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Tidakkah kamu berpikir orang tua kamu sudah capek bla bla bla? Seakan-akan anak-anak merasa, ya Allah iya ya, saya sangat mengecewakan. Jadi bapak ibu mengarahkan anak-anak itu untuk merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Berarti bapak ibu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Nah, ini yang saya menyadari saya masih di level ini, yaitu ayo bantulah demi bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti kan ibu bisa bantu bereskan. Tidak ada kata negatif atau positif dalam hal ini, ada dua-duanya ya bapak ibu. Bagusnya adalah dia akan mengikuti karena kita membujuknya dengan persuasif di posisi teman. Tapi perlu disadari bahwa suatu saat ketika guru atau kita tidak bisa membantu anak kita karena hal misalnya lagi sibuk, kondisi tidak memungkinkan membantu anak-anak kita atau murid kita, maka murid kita akan kecewa. Dia akan bilang, katanya kawan, tapi kok ibu gak bantu aku? Setelah itu dia gak akan lagi respect sama kita. Itu karena kita memposisikan kita sebagai teman mereka. Bagus untuk persuasifnya, tapi ada negatifnya. Di saat kita tidak bisa membantu, maka dia akan kecewa dan tidak menghargai kita lagi. Itu adalah posisi teman. Lalu posisi pemantau. Ini berkaitan dengan peraturan atau konsekuensi apa, kemudian peraturannya apa. Kalau misalnya ketemu anak yang misalnya nggak pakai dasi ke dalam sekolah, dan kita peraturannya adalah harus berpakaian lengkap, kita ingatin, kamu kok nggak pakai dasi, peraturannya gimana? Nah itu berarti kita sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini bagus, tapi kelemahannya adalah pemantau harus memantau sikap anak itu selama di sekolah. Bapak ibu punya jam istirahat. Bapak ibu tidak selalu mengajar di satu kelas yang sama. Terutama SMP SMA ini kan ganti-ganti. Nah itu tidak bisa dilakukan. Dia bisa saja melakukan hal tersebut ketika dia tahu dipantau bapak ibu. Ketika dia tahu tidak ada bapak ibu, dia akan melepas dasinya, dia akan melepas topinya, atau dia melakukan hal yang lainnya yang melanggar karena dia merasa tidak lagi dipantau. Nah kelemahannya adalah kita harus menyediakan waktu yang banyak untuk memantau anak-anak kita. Ini adalah sebagai pemantau. Yang terakhir, ini yang sama-sama kita mencoba untuk menuju ke sini, termasuk saya sendiri, yaitu tentang apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas. Jadi dulu waktu gerakan sekolah menyenangkan ya Bu Sari, kita sudah pernah memiliki kesepakatan kelas. Mungkin namanya sekarang adalah keyakinan kelas. Nah, anak-anak harus mengetahui keyakinan kelasnya terlebih dahulu, lalu nanti guru bisa mengarahkan anak-anak untuk menyadari apa yang sudah disepakati atau diyakini bersama. Misalnya pertanyaannya, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah posisi manajer, yaitu posisi yang dimana kita sama-sama bisa menuju ke sini, termasuk saya sendiri. Lalu kenapa keyakinan kelas dan kenapa bukan peraturan kelas? Ini alasannya Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan kelas itu bersifatnya abstrak, pernyataan juga universal, dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu pernyataannya lebih positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Lalu semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bukan Bapak Ibu saja yang membuat peraturan kelas, tapi Bapak Ibu dan anak-anak berdiskusi. Ayo kelas 9A
kita buat nih keyakinan kelasnya apa maunya sama-sama. Miss, kami maunya anak-anak nggak ribut kalau saat guru menjelaskan, berarti dibuat. Misalnya diam saat guru menjelaskan, misalnya seperti itu. Sama-sama. Jadi suatu saat jika ada yang misalnya melakukan hal tersebut, maka guru atau teman yang lain mengarahkan, ingatkah keyakinan kelas kita? Sehingga mereka kembali ke apa yang sudah kita yakini. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa untuk membentuk budaya positif ini tidaklah singkat dan tidaklah dalam waktu yang sangat singkat. Dalam artian seminggu ini keyakinan kelas, maka seminggu itu semua terlaksana. Tidak. Bisa 1 bulan, 1 semester, 1 tahun, 1 minggu, 10 tahun, 20 tahun, sebegitunya. Nah, tergantung dengan konsistensi apa yang kita lakukan. Jika guru-guru atau semua warga sekolah konsisten dengan apa budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah, maka makin cepatlah budaya positif bisa terlaksana. Jika budaya positif terlaksana di sekolah dan semua warga sekolah konsisten melakukannya, maka sekolah itu akan terciptalah sekolah yang nyaman, aman, dan sebagainya dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, saya mau bertanya dulu ini mungkin merefleksikan karena Bapak Ibu sudah tahu sebagai posisi penghukum, teman, merasa bersalah, kemudian posisi pemantau dan sebagai posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menjawab secara jujur. Di manakah posisi Bapak Ibu? Ya silakan, Ibu Mira or SMP. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti yang sudah Miss Pepi jelaskan tadi, sepertinya posisi saya ada di penghukum, karena harus jujur ya Miss ya. Ya, boleh. Saya sepertinya ada di penghukum karena setelah menyaksikan yang sudah dijelaskan tadi, saya kepada siswa-siswa saya sepertinya memang ada ancaman terlebih dahulu. Kalau kamu bolos nanti, kalau kamu tidak mengikuti pelajaran ibu, awas. Nah, ada kata-kata sedikit mengancam, nggak banyak kok, hanya sedikit saja mengancam. Tapi tetap mengancam. Iya, jadi setiap saya mau ke kelas dari jauh aja anak-anak sudah bilang itu Bu Mira. Langsung dia masuk kelas semua. Mungkin karena rasa takut, bukan rasa ingin mau belajar sebenarnya. Nah, jadi kalau dari saya sepertinya saya termasuk di penghukum ya Miss Febri. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Mira atas kesimpulannya. Terima kasih. Saya juga masih sebagai posisi teman ya. Nah, sekarang saya tanya dulu dengan alumni guru penggerak angkatan 7. Silakan Ibu Natalina Berry. Silakan Ibu. Harus jujur Bu. Ibu sebagai manajer. Iya. Boleh. Oke, terima kasih Miss Febri. Jadi di sini saya juga mungkin walaupun sudah ikut yang namanya guru penggerak tadi, kesalahannya belum bisa sebagai manajer karena terkadang ketika kita menghadapi murid itu butuh proses tadi ya Bu. Jadi segala sesuatunya saya juga terkadang masih terpakai yang empat yang tadi, hukum, pemantau, teman gitu. Jadi ya karena terkadang ketika kita udah nyampe ke lapangan kan belum tentu cocok, apalagi ketika saya menghadapi yang namanya kelas IPS. Iya, hari ini kita buat kesepakatan kelas. Mereka sudah oke Bu, itu kita udah minta dari mereka untuk memberikannya. Oke. Ketika kita masuk terjadi. Coba kita perhatikan lagi kesepakatan kelas. 5 menit diam. Baru ribut lagi. Jadi saya jujur mungkin masih terus belajar supaya bisa sebagai seorang manajer. Kalau di sini memang masih saya pakai lah yang empat-empatnya tadi. Yang paling sering Ibu pakai? Kalau untuk anak IPS yang sering saya pakai itu adalah sebagai temannya gitu. Jadi kan karena kita sering sharing sama Jis, emang kadang membuat mereka merasa kayak mana gitu. Masa temannya ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Nata. Ya, sekarang dari bapak-bapak yang kita jawab.
Yakin, pasti manajer. Manajer Nora tapi. Manajer kami nih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah dilihat tadi langsung aja, sepertinya saya cuma satu yang tidak posisi di sana, itu manajer. Selebihnya saya ikut dalam posisi itu, ya, sebagai teman, penghukum dan yang lain saya ikut seperti itu semuanya. Karena untuk saat ini saya punya alasan seperti ini. Kita boleh beralasan ya? Boleh. Beralasan seperti ini. Untuk saat ini kita tidak bisa menyamakan dengan sekolah-sekolah yang sudah tersaring masuk dalam, misalnya dari SMP masuk ke SMA. Ada sekolah-sekolah tertentu itu menerima siswa itu sesuai dengan nilai, ya, sesuai dengan nilai. Dia 10 besar dia masuk SMA itu. Kalau sudah masuk SMA, tinggal guru memberitahu atau memberi instruksi, anak sudah tenang. Tapi di sini dengan karakter anak budaya di sini, maka kita tidak akan lari dari posisi yang itu, ya. Mungkin Yang itu yang mana Pak? Yang itu yang mana? yang penghukum, enggak, semuanya tadi ada sebagai teman, apalagi tadi, ya, pemantau. Intinya tidak di manajer lah di situ, ya. Saya merasa pun tidak merasa di manajer, tapi semuanya seperti itu. Karena di sini kita butuh proses, bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kayaknya sampai pensiun prosesnya seperti itu. Jadi yang paling sering Bapak posisikan sebagai apa Pak? Saya paling sering diposisikan sebagai penghukum dengan sebagai teman. Oke. Ya, sebagai teman, kebanyakan yang saya ambil posisi sebagai teman itu kelas 12. Kelas 12 IPA IPS, ya, IPA IPS saya sebagai teman. Tapi dan juga posisi di penghukum juga kadang-kadang sering juga di kelas 12. Oh. Tapi kalau untuk saat ini posisi penghukum nampaknya lebih di kelas 11, ya, kelas 11 ya, karena kelas 10 belum ada karakter yang saya ini bagus, ya. Mungkin itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya. Bapak Ibu, saya tidak menyalahkan di posisi apakah Bapak Ibu, namun kita adalah statusnya sama-sama belajar. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya sendiri itu posisinya masih teman. Oke, baik ya. Bapak Ibu, saya sudah menyatakan bahwa tidak ada yang salah asalkan kita semua mau belajar. Dalam artian saya sendiri masih di posisi teman dan pemantau, belum sampai posisi manajer. Sangat jarang sekali, mungkin pernah sekali dalam seumur saya mengajar. Nah seperti itu. Tapi saya menyadari saya perlu belajar untuk bisa sama-sama kita semua di posisi manajer. Sekarang satu lagi terakhir saya minta pendapatnya dari Ibu Umi. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss. Iya Pak. Selama saya ngajar, saya kebanyakan sebagai teman. Karena bidang studi saya termasuk susah ya. Jadi kalau saya maksa, percuma, nggak bisa juga kan. Jadi saya menganggap kalau sebagai teman, mana tahu dia bisa gitu kan. Jadi tapi saya tidak jarang menghukum, tapi saya sering maksa juga. Nah itu apa bedanya ya? Jadi juga saya setelah ikut pelatihan kemarin, saya juga merasa di kurikulum Merdeka ini saya sangat senang sekali untuk mengajar. Karena ya kita sama-sama merdeka tadi. Jadi saya merasa tidak perlu pusing lagi berat-berat saya marah atau kayak mana kan. Jadi memang benar-benar mereka saya jadikan teman. Tapi tidak tahulah kalau mereka tidak mau berteman dengan saya. Karena ya anak-anak yang sekarang kan sudah beda pikiran dengan saya. Tapi saya tetap belajar bagaimana beradaptasi dengan anak-anak yang sekarang. Karena juga saya punya anak yang masih kecil juga, jadi saya, anak-anak yang zaman sekarang ini beda dengan anak-anak yang dulu. Teman-teman saya juga, ya saya intinya segini, lebih baik saya ikutin mereka. Nah, mau mereka kemana gitu saja. Mana tahu dengan cara pendekatan ini,
kita sudah sama-sama enak gitu. Itu saja Miss, saya juga masih banyak sekali belajar bagaimana menjadi orang tua yang bisa mendekati dengan anak-anak zaman sekarang, yang pasti pola pikirnya beda dengan kami yang zaman dulu ya. Nah, itu aja Miss, terima kasih. Terima kasih Ibu Umi. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita semua di sini masih sama-sama belajar, termasuk saya ya. Mungkin beda dengan nanti Pak Rahmat dengan Pak Effendi yang sudah biasa dan sudah pada posisi manajer. Kami di sini masih dalam posisi paling tinggi adalah pemantau dan paling rendah adalah penghukum, dan semua kita akui kita masih belajar Bapak Ibu. Namun yang mengarah ke pemikiran pembelajaran menurut Ki Hajat Dewantara, di mana kita menuntut anak-anak kita untuk bisa mengembangkan potensinya tanpa ada paksaan apapun. Marilah kita bertekad dari sekarang untuk bisa sama-sama menuju ke posisi manajer. Ingat Bapak Ibu, seorang guru adalah pembelajar sepanjang hayat, maka apapun yang akan datang, hal-hal baru yang akan datang kita resapi, kita pelajari, dan kita aplikasikan di sekolah kita. Sesungguhnya saya percaya apa yang sudah dipikirkan oleh pemerintah untuk negara ini dan pendidikan ini adalah hal yang terbaik. Maka kita terima, lalu kita pahami dan kita aplikasikan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Walaupun butuh waktu tidak apa-apa. Seperti keong yang berjalan gak apa-apa juga, daripada berhenti di tempat dan tidak mau berubah, seperti itu. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimanakah seharusnya seorang guru mengatasi anak-anak jika dalam masalah, yaitu menuju ke posisi manajer. Satu kali lagi, video ini adalah video yang sudah saya atur atau rekayasa sebelumnya, bukan yang mendadak. Jadi posisi saya sebagai manajer itu sudah terencana sebelumnya, karena saya sudah bilang bahwa saya dalam masa tahap pembelajaran. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini digambarkan dari sebuah segitiga restitusi. Dari gambar ini bisa kita lihat 3 langkah dalam melakukan metode segitiga restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the mistake. Ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Menstabilkan identitas. Dalam hal ini, berdasarkan prinsip yang membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini, guru menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Guru juga tidak mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pendidik akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Setelah perilaku divalidasi dan diidentitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Nada dan Rehana sedang asik bermain bersama di ruang kelas. Mereka saling bersandar gurau bersama. Tiba-tiba, tangan Rehana tidak sengaja menyenggol botol minum kaca milik si Nada. Botol itu pun jatuh ke lantai dan pecah. Rehana sudah meminta maaf kepada Nada atas ketidaksengajaannya. Namun, Nada tetap marah-marah ke Rehana karena botol kaca itu merupakan kado ulang tahun pemberian ibunya.
Berikut adalah video dari kasus 1 tentang penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Bagus. Kamu ingat kan kesepakatan kelas kita apa? Benar, kita harus saling menyayangi supaya kita hidup rukun dan damai. Sekarang apakah kamu sudah bisa memaafkan anak-anak? Gimana kamu ngomongin sama anak-anak? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada teman yang salah, kita harus mengerti dulu apa yang terjadi, kesalahan itu kenapa, lalu saling memaafkan supaya kamu hidup dan damai. Oke? Terima kasih ya sudah datang. Iya. Dari video di kasus 1, terlihat jelas bahwa sang guru menuntun Nada untuk mengingat kembali keyakinan keras, yaitu hidup rukun dan damai melalui saling memaafkan antar teman jika ada masalah. Bapak Ibu, itu adalah bagaimana cara kita melakukan segitiga restitusi. Satu kali lagi, segitiga restitusi ini adalah suatu proses. Nanti Bapak Ibu akan mengalami bahwa sudah aku tanyakan kesalahannya apa, dia tidak nyadar-nyadar. Nah, itu akan terjadi Bapak Ibu. Tapi kita tidak berhenti untuk mengarahkan anak itu meyakini bahwa apa yang dilakukan adalah salah, yang bagusnya seperti apa sesuai dengan keyakinan keras kita. Bebal pun anak tersebut, ya kita sebagai guru harus sabar. Kita sebagai guru harus multitasking, bisa sebagai guru BK juga, bisa sebagai pengajar juga, bisa sebagai orang tuanya juga, untuk sama-sama membimbing. Kalau bisa kita arahkan anak-anak itu menyadari bahwa kesalahan yang dia buat itu adalah hal yang salah, yang seharusnya dia lakukan seperti apa. Bukan memaksa kamu seharusnya kayak gini, tidak kayak gitu, bagusnya kayak gini. Tetapi anak itu yang sadar bahwa oh ternyata yang aku lakukan salah, sebaiknya aku seperti ini. Jadi win-win solution, dari gurunya enak, dari anaknya juga enak. Penutupnya adalah Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-murid
murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, yaitu sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Begitu dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.